Halo Bedekers, pernah nggak sih kamu berurusan dengan Satpol PP? Semoga aja enggak deh. Jangan sampai kejadian kayak yang lagi viral itu. Nah, ngomong-ngomong soal Satpol PP nih, kali ini aku akan mengajak kalian mengintip kejadian-kejadian lucu yang dilakukan oleh anggota penegak perda ini. Seperti apa videonya? Mari kita bongkar. Kita mulai dengan video yang pertama. Sudah menjadi tugas Satpol PP untuk menertibkan bangunan-bangunan liar yang tak mengantongi izin. Mereka akan melakukan pembongkaran jika saja menemukan bangunan-bangunan yang tak sesuai aturan. Seperti dalam video ini, seorang anggota Satpol PP melakukan tugasnya membongkar warung liar yang ada di pinggir jalan. Lihat aja nih Bedikers, dengan gagah berani dan penuh semangat, anggota Satpol PP bertopi hitam ini menendang sebuah tiang bambu untuk merobohkan warung. Butuh 3-4 kali tendangan hingga warung itu bisa roboh. Namun sungguh tak terduga, warung yang roboh itu malah menimpa dirinya. Untung saja anggota Satpol PP ini punya kuda-kuda yang mantap. Ia menahan reruntuhan atap seng itu dengan punggungnya sehingga tidak mengalami luka sedikit pun. Wah, hati-hati ya Pak, karma is real loh. Next, lanjut ke video yang gak kalah lucu nih Bedikers. Seperti aparat penegak hukum yang lain, anggota Satpol PP juga wajib menguasai baris berbaris dan gerak jalan. Namun apa jadinya jika anggota Satpol PP nggak tahu baris berbaris? Tentu saja akan menghasilkan pemandangan yang kocak dan mengocok perut kan? Nah, seperti di video ini, lihat saja. Meski telah didampingi seorang instruktur, anggota Satpol PP ini masih kesulitan untuk melakukan gerak jalan dengan benar. Ia selalu lambat menggerakkan tangannya ketika kakinya sudah bergerak maju, sehingga gerakan kaki dan tangannya menjadi tak seirama. Tak ayal, anggota Satpol PP ini pun menjadi bahan tertawaan oleh rekan-rekannya. Pasti bapak satu ini nggak pernah gabung jadi anggota pramuka deh. Berikutnya nggak kalah kocak Bediger. Seperti di video yang pertama tadi, kali ini anggota Satpol PP juga sedang melakukan pembongkaran bangunan liar. Nah, anggota Satpol PP satu ini kebagian tugas membongkar pagar seng. Bukannya berhasil, namun kejadian apes malah menimpanya. Lihat saja tuh, anggota Satpol PP ini malah terpeleset dan jatuh ke tanah. Mungkin bapaknya terlalu semangat kali ya, sampai-sampai nggak memperhatikan landasan untuk berpijak. Dari kejadian Satpol PP jatuh dari pagar, kita beralih ke video yang gak kalah lucu nih Bedikers. Di balik perilakunya yang kadang keras dan arogan, anggota Satpol PP juga seorang manusia biasa. Ia biasa takut dengan hal-hal kecil yang menurut kita gak menakutkan. Seperti video ini nih, anggota Satpol PP begitu ketakutan saat petugas melakukan vaksinasi COVID-19. Anggota Satpol PP yang berbaju putih ini memeluk dengan sangat erat rekannya saat akan disuntik. Bahkan ia terus berteriak saat petugas menusukkan jarum suntik di lengannya. Sambil tertawa, rekan-rekannya pun berusaha menenangkan anggota Satpol PP itu biar gak ketakutan. Gak hanya itu, anggota Satpol PP yang lain juga takut bukan main sama jarum suntik. Ia tak kuasa menahan rasa takutnya saat hendak disuntik vaksin. Ia pun berteriak dengan kencang ketika petugas menusukkan jarum suntik ke lengannya. Sampai-sampai anggota Satpol PP itu meneteskan air mata karena ketakutan. Kalau ada Satpol PP yang arogan, baiknya dikasih jarum suntik aja kali ya. Canda, Pak. Next, kalau kejadian yang satu ini bisa dibilang absurd sih, Bedikers. Saat pemberlakuan PPKM di wilayah Jawa Bali beberapa waktu lalu, Satpol PP menjadi garda terdepan untuk melakukan sosialisasi. Nah, salah seorang anggota Satpol PP mendatangi sebuah tempat tambal ban. Petugas yang tampaknya sudah cukup berumur itu memberitahu kepada pemilik tambal ban terkait jadwal pemberlakuan PPKM. Petugas itu juga menekankan kalau yang bisa buka hanya usaha online. Sontak saja pemilik tambal ban itu auto bingung dan langsung nyeletuk. Hah? Tambal ban online, Pak? Kira-kira bisa nggak nih, Pak, tambal ban online? Ada-ada aja ya.
Nah, kalau yang ini kejadian lucu saat anggota Satpol PP sedang melakukan apa? Mungkin karena gugup atau gimana gitu ya. Seorang anggota Satpol PP jadi salah dalam menyampaikan laporan. Tak ayal, Satpol PP bertubuh gempal ini pun disuruh mengulangi laporannya hingga sempurna. Namun gara-gara kejadian ini, beberapa rekannya tak kuasa menahan tawa. Lihat aja tuh, rekannya di belakang sampai-sampai ngakak dibuatnya. Usil banget sih ngetawain rekan sendiri, tapi emang bikin ngakak sih. Kemudian dari kejadian yang sebenarnya bikin deg-degan, tapi lucu juga sih liatnya. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Satpol PP kerap kali berhadapan dengan warga yang emosi. Seperti kejadian satu ini, tak terima digusur oleh Satpol PP, seorang warga emosi dan menguber-uber anggota Satpol PP dengan sebilah golok. Tak ayal, anggota Satpol PP pun lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Namun di saat anggota Satpol PP lain berlarian karena ketakutan, salah seorang anggota Satpol PP nekat mendekati warga itu. Dan nyaris saja, dirinya kena tebas golok. Untung, ia bisa berkelit menghindari tebasan golok warga yang emosi jiwa ini. Waduh, ngeri juga ya. Sudah menjadi resiko bagi anggota Satpol PP untuk berhadapan dengan warga yang emosi. Kali ini, seorang anggota Satpol PP menghadapi seorang ketua RT yang emosi. Penyebabnya tak lain karena anggota Satpol PP itu mencopot baliho seorang caleg. Tak terima dengan tindakan Satpol PP itu, sang ketua RT pun meluapkan emosi dan menamparnya. Gak berhenti sampai di situ. Mungkin karena sudah terlanjur emosi, ketua RT itu kembali memegang leher baju anggota Satpol PP itu dan melayangkan pukulan untuk kedua kalinya, Pedikers. Anggota Satpol PP itu hanya pasrah tanpa bisa melakukan perlawanan. Bahkan, anggota Satpol PP itu disuruh memasang kembali spanduk yang telah ia copot. Duh, kasihan banget ya. Mau ketawa tapi takut dosa. Lalu ada kejadian lucu yang cukup bikin dongkol nih, Pedikers. Sebuah demonstrasi berujung saling dorong antara pendemo dengan anggota Satpol PP. Di tengah keributan itu, tiba-tiba muncul anggota Satpol PP lainnya melempar air kemasan ke arah pendemo. Usai melakukan aksinya, pria berbaju putih ini langsung mengambil langkah 1000 menghindari emosi para pendemo. Seorang pria yang terkena lemparan terlihat kesal dengan aksi anggota Satpol PP itu. Demi menghindari kejaran pendemo, anggota Satpol PP itu kabur ke arah kantor. Wah, bisa runyam masalahnya kalau nggak kabur, iya kan? Dan yang terakhir adalah sebuah video parodi tentang Satpol PP yang mengancam mesin fingerprint pakai sepatu. Setelah berkali-kali gagal melakukan absen dengan sidik jari, anggota Satpol PP itu diarahkan untuk melakukan pengenalan wajah. Namun mesin fingerprint itu malah ngaco. Nggak pakai pikir panjang, anggota Satpol PP ini langsung mengancam dengan sepatunya. Daripada ditimpuk pakai sepatu, mesin ini pun langsung menerima absen Satpol PP itu. Wah, ada-ada aja nih. Jangan suka ngancam-ngancam lah, Pak.